literasi. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Karya ilmiah? Apakah kalian sudah tahu mengenai pengertian dari karya ilmiah? Tenang saja, jika Anda belum tahu tentang karya ilmiah, saya akan menjelaskan secara detail pada hari ini. Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang bersifat ilmiah. Keilmiahan ini dapat dilihat dari keobjektifan dalam menjelaskan ataupun menguraikan sesuatu. Lebih lengkapnya, karya ilmiah adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun tim. Yang dalam hal ini kita mengkaji mengenai suatu masalah yang mengacu pada etika dan keilmuan penulisan. Tujuan penulisan ilmiah ada 3. Yang pertama adalah untuk melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Yang kedua, menjadikan sebagai transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, kita diharapkan untuk menjadi produsen tulisan di bidang ilmu pengetahuan. Anak-anak, ada karakteristik karya ilmiah yang harus kita ketahui. Antara lain, yang pertama, tulisan mengacu pada teori. Yang kedua, karya ilmiah ini bersifat lugas, tidak berbelit-belit, dan juga logis, mengacu pada pembahasan yang rasional. Tentunya, karya ilmiah juga harus efisiensi dan juga efektif. Tidak hanya itu, karya ilmiah juga memiliki karakteristik berupa objektif, yaitu berdasarkan fakta dan juga penulisannya berdasarkan sistematis. Bentuk penyajiannya terbagi menjadi 3 nih anak-anak. Yang pertama adalah bentuk populer. Bentuk populer ini bentuknya mana suka, sehingga tidak ada patokan yang mengatur secara ketat dalam hal penulisan karya ilmiah bentuk populer ini. Selain itu, gaya bahasanya menarik dan juga mudah dipahami. Kita sering menjumpai bentuk karya ilmiah yang populer ini seperti yang ada di media massa, koran, maupun majalah. Selanjutnya, yang kedua adalah bentuk semi formal. Untuk bentuk semi formal ini, bentuknya sedikit kaku. Ada strukturnya berupa yang pertama adalah halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Contoh dari bentuk karya ilmiah ini yang berupa semi formal ini adalah makalah dan juga laporan kegiatan. Selanjutnya adalah bentuk formal. Bentuk formal ini bisa dikatakan adalah bentuk yang paling sempurna, paling lengkap, karena karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademisi secara lengkap, seperti dalam hal kita menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Selain itu, pada penulisan bentuk formal ada beberapa hal yang harus kita pahami. Contohnya yang pertama adalah judul, pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Penulisan judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam suatu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga konsistensi dalam ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan juga subjek penelitian dalam metode penelitian. Ada beberapa catatan nih anak-anak dalam penulisan judul. Yang pertama, judul dapat ditulis dengan menggunakan huruf kapital semuanya kecuali pada anak judulnya. Yang kedua, judul ditulis dengan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital digunakan untuk semua awal kata pada judul, kecuali pada penulisan kata konjungsi. Contohnya ada kata dan, seperti, dengan, atau, jika, dan lain-lain. Selanjutnya, judul tidak menggunakan tanda baca di akhir penulisan. Pada bagian pendahuluan, karya ilmiah formal, bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat ataupun kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Kerangka teoretis.
Kalau kerangka teoretis disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini kerangka dalam pemikiran hipotesis. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Metodologi penelitian biasanya dibagi menjadi 3. Ada yang pertama adalah metode deskriptif, yakni metode yang penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Yang kedua adalah metode eksperimen. Pada metode eksperimen ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga adalah metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya nih, motivasi belajar, prestasi belajar, dan juga hal-hal lainnya yang menentukan kegiatan akademisi di dalam kelas. Pada bagian yang paling penting dalam karya ilmiah adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah, tujuan masalah, dan hal-hal lainnya. Pada bagian ini, semua informasi hasil pengamatan diuraikan secara lengkap dan juga jelas ya mengenai simpulan dan saran. Simpulan ini berisikan intisari dari pembahasan yang telah dipaparkan, biasanya berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah kita utarakan di bagian pendahuluan. Sementara saran adalah masukan yang mengenai penelitian terkait agar lebih baik dan juga pastinya berkembang secara luas. Pada bagian akhir ini adalah penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan sumber buku yang mendukung dan menguatkan penulisan karya ilmiah ini. Ada tips cara penulisan daftar pustaka yang biasanya dituliskan berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Kalian harus tahu ini nih. Entah JUTP. Penulisan daftar pustaka urutannya seperti ini. Entah JUTP. N nama, tahun, judul, T tempat, dan P penerbit. Dalam hal ini penulisan nama biasanya apabila terdiri dari 2 kata menggunakan nama yang dibalik. Contohnya penulisan terelie apabila di dalam daftar pustaka kita menggunakan lie, tere, kemudian titik. Selanjutnya untuk penulisan judul menggunakan huruf miring. Selain kita belajar tentang pengetahuan mengenai karya ilmiah, kita juga harus mengetahui pengetahuan kebahasaan. Ada pengetahuan kebahasaan dalam hal penulisan karya ilmiah, yaitu kata denotasi dan kata konotasi. Apakah kalian sudah tahu mengenai arti dari denotasi dan konotasi? Denotasi adalah kata yang lugas atau maknanya sesuai dengan artinya. Contoh kata panas pada kalimat berikut. Siang ini cuaca sangat panas. Sementara kata konotasi memiliki makna kata yang telah mengalami perubahan makna karena adanya logika, perasaan, dan pemaknaan lainnya. Contohnya kata panas pada kalimat berikut. Hatiku panas melihat ulah pencuri itu. Untuk selengkapnya, anak-anak dapat melihat pada buku Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan adalah terbitan tahun 2018. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini mengenai pembahasan karya ilmiah. Lebih lengkapnya bisa tanyakan pada guru-guru Bahasa Indonesia Anda ataupun bisa berkomentar pada kolom komentar di bawah ini ya. Tidak hanya itu, kita sebagai generasi Indonesia harus bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya mengajak seluruh anak-anak untuk mencintai bahasa Indonesia. Selain itu, kita harus mencintai gerakan literasi, sehingga kita harus mengibarkan bendera literasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Salam literasi, salam literasi.